يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang nasihat indah. Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki sekarang. Serta tentang ilmu tenang dalam hidup. Bu, boleh nanya, Bu? Pengen senang atau pengen susah? Pengen senang atau pengen susah? Oke. Tadi saya dapat nasihat dari truk, boleh saya share? Boleh? Ya, di truk itu ada tulisan. Ya, ada tulisan. Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki sekarang. Ya. Paham, Bu? Jadi yang sering buat susah itu apa? Mikir yang belum dimiliki, melihat miliknya orang lain. Betul Ibu-ibu? Habis lihat orang ganteng, lihat suaminya. Pertanyaan, suaminya jadinya jelek atau ganteng? Ini Pak, ini oknum ibu-ibu ini ya. Jadi lupa hadiah terbaik adalah yang kamu miliki sekarang. Gara-gara lihat miliknya orang lain, jadi hatinya susah. Naik motor, lihat motor tetangga baru, pulang ketemu suami, bilang motornya udah jelek. Betul? Ada enggak yang oknum seperti ini? Ada. Gara-gara melihat milik orang lain, melihat yang belum dimiliki. Termasuk rumah ini. Wah, ini kok rumahnya bagus. Ibu merasa kok rumah saya tidak sebagus ini. Naudzubillah min dzalik. Nanti jadinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak syukur itu awal daripada kesusahan dunia wal akhirah. Karena Allah telah berjanji. Ya, Allah telah berjanji. Bagaimana janjinya Allah ta'ala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalimatnya di Al-Quran itu la in syakartum, ada kalimat syarat jika kalian bersyukur. La azidannakum, tentu pasti sungguh aku tambah. Padahal kalau Allah yang bicara, apakah harus pakai sungguh? Gak perlu pakai sungguh. Kalau Allah yang bicara itu udah sungguh. Tapi karena manusia ini banyak keraguan, sampai-sampai Allah itu berkata, sungguh pasti aku akan tambah jika kalian bersyukur. Untungnya ayat selanjutnya tidak berbunyi jika kalian kufur pasti aku siksa. Untungnya ayat berikutnya tidak berbunyi jika kalian kufur pasti aku siksa. Tapi Allah berkata jika kalian kufur, ingat sesungguhnya siksaku teramat pedih. Artinya kalau kufur diancam dulu, gak disiksa. Tapi kalau syukur langsung diberi tambahan nikmat.
Nah, ini syarat bisa syukur, nasihat supir truk, rawahu truk. Ya, rawahu truk. Tertulis di situ, hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki sekarang. Nah, banyak orang kehilangan nikmat yang dimiliki karena memikirkan apa yang tidak dimiliki. Bu, jadi sekarang suaminya tampan atau kurang? Alhamdulillah, sudah berubah dalam waktu singkat. Rumahnya bagus atau kurang? Alhamdulillah. Duitnya cukup atau kurang? Alhamdulillah, bilang udah cukup. Jadi nggak usah nggak usah ditambah, karena pasti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, pasti aku akan tambah. Suami nggak nambahin duit nggak jadi masalah. Kalau ibu syukur, yang mau nambah siapa? Allah. Dan nggak mungkin kalau Allah nambah nggak nyampe, pasti sampai. Nggak usah mikir gimana caranya. Wong yang nambahin Allah kok nanya sama suami. Nggak bakal ketemu. Alhamdulillah, karena itu pada pagi hari ini saya mensyukuri nikmat bisa duduk di sini. Abid, makanan kesukaannya apa? Gak usah. Ya gak usah. Serius itu. Makanan favoritnya apa? Gak usah. Saya duduk mau ngajar. Ini makanan favorit saya. Cuman requestnya satu, air hangat, teh atau kopi. Dah selesai. Ya, air hangat, teh atau kopi. Hanya itu saja. Ya, ini lagi makan. Nah, ini udah dapat nih. Air hangat dapat, kopi dapat, ya. Kopi jahe bahkan tadi, Masya Allah. Di BSD Bekasi, sono dikit. Dapat kopi jahe. Dari subuh saya bawa kopi tapi nggak pakai jahe. Sampai di sini dapat kopi jahe. Saya nikmati pelan-pelan. Nikmatnya luar biasa. Masih ada di mulut rasa nikmatnya. Nah, kebanyakan kita nggak bisa menikmati karena mikir yang di luar. Boleh Bu, contoh. Kita belum ngaji loh, nanti ngaji belakangan aja. Pemanasan dulu. Bu, boleh ngasih contoh? Boleh. Kapan terakhir kali ibu duduk bersama suami, saling menatap, kemudian saling nyuapin tuh. Kapan terakhir? Beberapa puluh tahun yang lalu. Ada yang tadi malam. Ada. Tapi rata-rata kapan itu? Waktu nikah ya. Itu pun dipaksa sama adat. Nah, ini rugi. Punya istri, punya suami, kok makan sendiri-sendiri? Ya, makan sendiri. Harusnya makan berdua. Jangan nunggu nanti kita makan berdua malam minggu ya. Nanti malam minggu kita makan berdua ya. Kita pergi ke restoran ya, ke rumah makan ini makan berdua. Sampai di situ nggak berdua pula, masing-masing dengan handphone. Ada ndak yang model begini? Banyak. Saya nggak nyangka jawabannya sevulgar ini, saudara-saudara. Jujur ya, banyak kan? Sehingga kehilangan nikmat saat ini. Mau makan kok nunggu nanti, mau senang kok nunggu nanti. Saya senang nanti malam Ahad. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sampai siang belum senang. Bahagianya nanti malam Ahad. Kenapa? Malam Ahad saya mau keluar sama istri. Bahagia. Ya Allah, kasihan. Bahagianya tertunda sepekan. Mau makan sama istri nggak usah nunggu di restoran, di rumah. Yang paling penting duduk suap-suapan. Nggak usah orang tahu. Bahagiaku kau tak perlu tahu. Sengsaraku cukup aku yang rasakan. Indah atau nggak indah? Indah. Bu, jadi puluhan tahun yang lalu. Nanti pulang dari sini sampai rumah kalau ketemu suaminya, entah siang ini, pagi ini, sore atau malam nanti, ibu bawa sesuatu, bilang
Paksakan itu. Gitu. Buktikan. Itu nanti nikmatnya luar biasa. Abang kok tahu? Saya udah sering praktek. Itulah hidup. Jadi orang sekarang hidup itu pikirannya cuman fulus, duit, arto, fulus, duit, nyotro, dan lain sebagainya. Fulus, duit, cuan. Sekarang tiap hari yang dipikir cuan, duit. Sekarang saya mau nanya, cari duit buat apa? Cari duit buat? Jadi untuk makan itu cari duitnya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Begitu. Bu, sekarang ibu kesini bayar atau gratis? Dapat makan atau nggak dapat? Jadi kalau cukup makan nggak usah kerja. Keliling pengajian satu Bekasi pasti makan. Betul? Ini Indonesia, negara saya kaya raya, orangnya ramah tamah, orangnya pemurah. Jadi jangan beralasan cari duit untuk makan. Karena untuk makan nggak butuh kerja, bener. Yang ada cari duit untuk beli motor, cari duit beli mobil, cari duit beli rumah, cari duit beli baju, cari duit beli kerudung, cari duit beli. Untuk bahagiakan anak, istri, tapi nggak pernah kumpul sama anak. Masuk nggak, Bu? Nanya lagi boleh? Sahabatku dimanapun antum berada, pemirsa, mohon maaf, saya ada di BSD Bekasi sono dikit ya. Ya, Bekasi sono dikit, di daerah Tambun dan sekitarnya ya, Tambun dan sekitarnya. Wilayahnya wallahu alam karena saya cuma ikut GPS. Ya, ikut GPS. Jadi benar-benar nggak paham, nggak ngerti saya. Nah, saya lagi ngobrol sama ibu sebelum kita pengajian inti. Nanti aja pengajian inti mungkin cuma 1 menit. Tapi ngobrolnya aja yang banyak. Bu, saya mau nanya boleh, Bu? Gak apa-apa ya ngobrol ya? Nanya. Tapi agak gak enak boleh? Ibu pilih mana? Punya suami pengangguran tapi tiap hari menemani, atau sabar dulu. Ingat ya, pilihannya cuman A atau B, nggak ada C. Pilihannya hanya A atau B, nggak ada C. A, suami penyayang pengangguran menemani sepanjang hari. B, suami penyayang pekerja keras hanya ada di rumah setahun sekali. Ding 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 ding. A atau B? Jangan ngalang C, nggak ada C. A atau B? Ini ternyata ada perbedaan pendapat. Mohon maaf, saya pengajiannya begini ya. Kenapa? Saya mau mengajarkan sesuatu yang mendasar. Yang mendasar. Sayang kalau hidup kita bertahun-tahun nanti terbuang sia-sia. Usia A itu A, Masya Allah. A berarti pengangguran, miskin, gak punya apa-apa, tapi menemani. Ya, itulah lagu sebelum menikah. Itulah lagu sebelum menikah. Hidup sengsara di bawah kolong jembatan, tak makan tak apa asal bersama engkau di sisiku. Itu lagu sebelum. Begitu menikah, suaminya menemani, Mas kita mau makan apa? Diajak sama suaminya nyantai, hari ini ada 5 jadwal pengajian, yuk tak ajak makan. Loh, tapi kan motor butuh bensin. Tenang saja, naik motor itu membuat kita tidak sehat. Getaran-getaran di jalanan ini akan membuat tulang-tulangmu berantakan. Kalau kamu jalan kaki, maka lututmu sehat. Dan kamu akan selalu langsing karena pembakaran kalori itu terjadi setiap hari. Maka hidup sehat itulah cita-cita rumah tangga kita, sayang. Karena itu tiap hari kita langkahkan kaki pengajian, makan gratis, pahala mengalir tanpa henti. Badan sehat, hati pun menjadi hidup seperti yang diinginkan ilahi. Setujukah ibu-ibu?
Hahaha. Saya bukan maksudnya ngajarin punya suami pengangguran, bukan ya. Maksudnya kalau udah punya suami kerja dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore, berarti suami ini orang yang sangat baik. Sampai di rumah jangan ditinggal lagi. Jangan ditinggal lagi. Ibu ajak duduk ngobrol setiap hari sambil makan, sambil minum. Jangan asik sama arisan masing-masing. Jangan asik sama grup WA masing-masing. Sehingga nanti anak masing-masing, istri masing-masing, suami masing-masing, rumah tangga macam apa ini? Betul. Kata orang Solo dan Bekasi saya yakin sama, cuman beda logat saja. Mangan orang mangan sing penting sama ya. Mangan orang mangan sing penting. Kalau sekarang kumpul orang kumpul sing penting. Mengerikan. Ya, mengerikan. Pertanyaan selanjutnya setelah itu kita ngaji. Biar paham arah saya. Bu, pilih suami yang sangat mencintai atau suami yang biasa-biasa saja? A. Sangat dicintai oleh suami. B. Cintanya biasa-biasa saja. Ini yang jawab B kelihatannya kemarin lihat live streaming kajian saya. A. Suami sangat mencintai. Oke? Ya. Suami yang sangat mencintai akan seperti ini. Ibu berdandan, mau keluar dari rumah. Suami ngomong, mau kemana dek? Mau keluar? Gak usah, duduk aja bersama aku. Berat hati tak memandang wajahmu sesaat. Saya mau nanya Bu, enak atau tersiksa? Kemudian suaminya dijawab sama istrinya, tapi mas, ini nggak bisa aku tinggal, ini acara pengajian kampung, oke? Suaminya bilang, kalau begitu biar aku yang mengantarmu dan aku tunggu di sana. Setelah itu aku ada arisan, gak jadi masalah, aku siap mengantar dan menemani kemanapun engkau pergi. Yang penting engkau ada selalu bersama aku di sisiku. Saya mau nanya, punya suami macam ini mau atau tidak? Tidak mau Bu. Nah kalau suaminya cuek-cuek saja, Pak mau pengajian silakan. Saya itu arisan silakan. Gak pernah ditelepon, gak pernah di WA, gak pernah dihiraukan. Pertanyaan saya, mau atau gak mau? Inilah wanita-wanita, oknum wanita, tidak jelas. Dicintai gak mau, diabaikan gak mau. Lantas maunya bagaimana? Gak jelas Pak. Saya udah nanya ke banyak pengajian, jawabannya sama, model seperti ini. Karena itu wahai kaum pria, maklumilah kaum wanita. Memang hatinya itu susah ditebak dan tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Wanita tak butuh kata-kata, tapi butuh bukti. Betul? Bu, sekarang aja. Ilmu ini tentang bagaimana kita menjadi manusia yang tenang. Manusia yang tenang, tidak terkena penyakit kekhawatiran. Tidak mudah khawatir, tidak mudah resah, tidak mudah gelisah, akan tenang. Yang mendasar dari kehidupan ini, manusia itu merasa gelisah, resah, tidak tenang karena satu, takut tidak mendapatkan. Contoh, akhir bulan harus bayar tagihan A, B, C, D, E. Kemudian yang untuk bayar adalah nanti jualan X. Jualan X. Khawatir X tidak laku, maka menjadi khawatir tagihan A, B, C, D, E tidak terbayar. Betul?
Ketika X tidak laku, A, B, C, D, E tidak terbayar, maka timbul masalah. Betul? Jadi pola pikirnya selalu, saya bergantung pada ini untuk memenuhi ini. Saya bergantung pada ini untuk memenuhi ini. Saya bergantung pada ini untuk memenuhi ini. Betul begitu? Maka orang yang punya pola pikir semacam ini, berhasil atau tidak berhasil, sudah menciptakan kekhawatiran dalam dirinya yang bisa meledak suatu waktu. Bisa meledak suatu waktu. Kenapa? Begitu dia merasa yakin si A akan beli X, ternyata di hari A si A mati. Si A mati, X tidak terbeli, A, B, C, D tidak dibayarkan. Begitu dengar berita A mati, maka langsung hancur hatinya. Ya Allah, gimana ini? Langsung pusing. Betul? Langsung stres. Atau bergantung pada piutang. Tanggal sekian, orang ini akan bayar hutang. Dan orang ini amanah, orang ini baik, orang ini jujur, orang ini bla bla bla, asetnya besar. Ternyata di tanggal A, orang tersebut tidak bayar karena alasan X sampai Z. Banyak alasannya. Maka langsung hatinya pun gundah gulana. Terjadi atau enggak terjadi yang semacam ini dalam hidup? Terjadi ya? Nah, apa sebabnya? Sebabnya adalah jika ada A, maka B selesai, aku tenang. Jika ada C, maka X selesai, maka aku tenang. Sejak saat itulah kita lupa, semua itu sebetulnya tidak ada. A sampai Z itu tidak ada, karena adanya bergantung pada sesuatu yang lain. Adanya bergantung pada sesuatu yang lain. Contoh, misal ibu bilang ke suami, nanti sore saya buatkan pisang goreng. Jika pisangnya ada, jika wajannya ada, jika kompornya ada, jika minyaknya ada, pisang ada, tepung ada, minyak ada, kompor ada, semua ada, suami ada, istri ada. Ketika mau dinyalakan, gasnya habis. Gasnya habis. Dicari keliling, gasnya lagi. Oh gitu ya. Gasnya lagi kosong, yang kecil nggak ada, habis gasnya. Pisang goreng jadi atau tidak jadi? Tidak jadi. Gara-gara apa? Gasnya habis. Berarti pisang goreng ada atau tidak ada? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Keberadaannya bergantung pada sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu bisa sewaktu-waktu tidak ada. Betul? Nah, inilah pola pikir yang salah. Makanya Allah udah bilang dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakanlah yang ada hanya Allah. Walaupun pisang sudah ada, suami sudah ada, tepung sudah ada, gas sudah ada, kompor sudah ada, jangan bilang nanti sore ada pisang goreng. Kamu harus bilang, saya harus bilang, kita harus bilang, insya Allah nanti sore ada pisang goreng. Ketika kita mengucap insya Allah, berarti kita lagi ngomong dalam hati, ya Allah, saya tidak andalkan kompor, saya tidak andalkan pisang, saya tidak andalkan suami, saya tidak andalkan gas, saya tidak andalkan tepung, saya tidak andalkan diri saya, yang saya andalkan kamu ya Allah. Tolong saya diizinkan buat pisang goreng nanti sore. Kalau ternyata nanti sore ternyata gasnya tidak ada atau kompornya rusak, maka ibu santai, belum diizinkan sama Allah. Enak atau enggak enak? Enak. Nah, orang sekarang enggak bergantung sama Allah. Satu itu ya, jelas. Yang kedua, rezeki. Banyak orang membatasi rezekinya sendiri. Rezekinya dilimit sendiri. Rezekinya dibatasi sendiri. Pertanyaan mendasar, ada nggak yang bisa ngasih rezeki selain Allah? Nggak ada. Berarti yang bisa ngasih rezeki hanya siapa? Allah. Hanya Allah. Pertanyaan saya, Allah menamakan dirinya dalam
Asmaul Husna huwa Razzaq. Dia Allah yang maha mampu memberikan rezeki demi rezeki. Betul? Allah pamer atau enggak pamer? Pamer. Allah itu pamer kekayaannya. Dan Allah itu pamer kebaikannya. Allah itu pamer kemampuannya. Contoh, bumi ini loh, bumi. Ini angin bawa oksigen, gak perlu dimasukkan ke hidung. Betul? Allah kirimkan oksigen tanpa kita sadari. Oksigen masuk ke tubuh kita, cukup untuk hidup kita sehari-hari. Benar atau benar? Allah letakkan kita di Indonesia, kita masukkan tanaman yang namanya mangga ini. Cuman yang namanya pelok mangga, biji mangga, ditaruh di tanah atau enggak ditaruh di tanah, digeletakkan begitu saja. Kita tinggal, Allah tumbuhkan. Aku maha kaya, aku yang urus. 10 tahun kemudian pohon mangga, buahnya banyak, ada di kebun kita. Kaya atau enggak kaya? Ikan di lautan sampai sekarang siapa yang bisa ngitung jumlahnya? Enggak ada. Diambil tiap hari enggak habis, enggak bayar, gratis. Allah bilang ambil tuh ikan di laut, makan kamu. Lah kalau kita masih mikir makan, padahal udah Allah sediakan air berlimpah, makanan berlimpah, buah-buahan berlimpah, pisang aneka jenis, anggur aneka jenis, jeruk aneka jenis. Bukan cuma satu jenis pisang. Ada yang pisang segede tangan, ada yang pisang cuma segede jari telunjuk, ada yang pisang segede lengan, ada yang pisang segede telapak tangan. Bentuknya macam-macam daun pisang itu. Coba ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gedenya luar biasa, aneka ragam jeruk, makanan Allah sediakan. Terus kita masih belum bisa melihat Allah maha kaya, Allah maha baik, Allah maha mampu. Berarti kita buta hati. Naudzubillah min dzalik. Lah kalau sudah yakin Allah maha kaya semacam itu, pertanyaannya, pilih menggantungkan rezeki dari hasil kerja atau kepada Allah? Hasil kerja atau kepada Allah? Jadi kalau bapak ibu mengatakan rezekiku bulan ini 2 juta karena gajinya 2 juta, berarti sudah mengatakan Allah nggak bisa ngasih rezeki dari jalan yang lain. Loh? Berarti sudah memastikan rezekinya dari jalan itu, betul? Berarti Tuhannya siapa? Tuhannya siapa kalau gitu? Kita berusaha jadi Tuhan selain Allah. Naudzubillah min. Lalu kita bilang nanti saya dapat gaji 2 juta, dapat rezeki dari situ. Ternyata perusahaannya jatuh, akhirnya gaji tidak dibayarkan. Dapat dari situ? Enggak. Ternyata ada satu orang yang meyakini gaji bukan rezeki dari Allah bukan dari gaji. Dia tiap hari berupaya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri rezeki dari jalan yang banyak. Di pengajian ketemu orang, diajak makan, ngobrolkan tanah saya mau dijual. Di pengajian yang lain ketemu orang, saya mau beli tanah di sekitar sana, ada nggak yang dijual? Akhirnya dipertemukan, ternyata gajinya bukan dari kantor, dari pengajian. Ini contoh ya, contoh. Maka jangan pernah mempersempit rezeki dengan data-data makhluk. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh terakhir, wanita yang dibuat contoh sama Allah Ta'ala, namanya Siti Hajar alaihissalam, ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ini wanita, bukan pria, bukan nabi, bukan rasul, wanita biasa iman, jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Allah ditinggal di Mekah yang tidak ada sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu apa? Oksigen, air. Betul ya? Kalau ada oksigen, ada air, nanti ada yang lain, makanan, hewan akan datang. Mekah nggak ada air, nggak ada kehidupan di situ, nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada tumbuhan, karena nggak ada air. Yang ada cuma batu. Seorang wanita dengan bayi usia 2 tahun ditinggal di situ. Coba kalau ibu jadi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kira-kira bagaimana? Kalau ibu loh ya, bukan Siti Hajar. Ditinggal di hotel bintang 5 sendiri aja protes. Ini ditinggal di padang Sahara. Ini Siti Hajar, wanita yang super
istimewa. Ngomong ke suaminya, silahkan tinggalkan kami, Allah yang suruh, Allah yang akan urus, kamu tak perlu khawatir wahai suamiku. Pergi saja. Suaminya juga bertanggung jawab, naik ke atas gunung, angkat tangan, didoakan anak sama istrinya. Didoakan dapat kiriman makanan dari segala penjuru, padahal gak masuk akal. Mana mungkin ada orang datang ke situ. Karena kalau minta jangan pakai akal, tapi pakai iman. Pengen iman, minta, selesai. Gak usah pakai akal. Hasilnya air habis, makanan habis, bayinya nangis. Lapar kok ya nangis. Siti Hajar lari, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Gak berhenti. Berhentinya karena apa? Berhentinya karena air muncul di kaki anak. Itulah orang yang bergantung sama Allah. Meskipun gak masuk akal, cari air di atas sofa dan marwah yang jelas gak ada, tetap nyari. Kenapa tetap nyari? Karena mintanya sama Allah. Fakta di depan mata tidak menghentikan langkah kakinya, karena yang paling nyata adalah Tuhan alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya pada Allah membuat tubuhnya terus bergerak mencari karunia Allah. Dan Allah maha memberi. Dan kalau Allah udah memberi, pasti mudah, tidak susah. Allah nggak kasih air di atas sofa, Allah nggak kasih air di atas marwah. Karena kalau airnya di sofa atau di marwah, itu masalah lagi. Bagaimana membawa anak ke situ, bagaimana ngambil air dari situ, nanti jadi masalah. Maka Allah letakkan air persis di kaki anak yang membutuhkannya. Selesai masalah. Airnya ada, datang burung, burung datang, manusia datang, bangsa Arab jadi. Dulu bangsa Arab nggak ada, itu orang-orang Yaman datang, melintas tanah Mekah, lihat ada air, singgah di situ. Akhirnya timbul perkampungan. Menikahlah Nabi Ismail dengan orang-orang Yaman. Akhirnya muncul jadi bangsa Arab sampai hari ini. Sampai hari ini. Ikhwani rahimakumullah. Itu Siti Hajar yakin yang ngasih rezeki Allah. Akhirnya Mekah jadi kota yang luar biasa. Anak keturunannya nggak habis sampai sekarang. Dan di situ kota yang buah-buahan segala macam ada. Barang apapun dicari ada, mobil merek apapun ada, kecanggihan teknologi apapun ada. Itu gara-gara seorang wanita yang iman pada Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, ibu wanita atau pria? Jadi kalau ibu hebat, kira-kira suami bagaimana? Suami nyantai, rezeki akan datang. Makanya rezeki berlimpah, itu karena wanita yang salihah. Maka kalau rezeki di rumah, seret, teliti dulu wanitanya. Paham Bu? Jadi ibu ini sumber rezeki. Kalau ibu percaya sama Allah, ibu aktif berbuat yang baik, maka Allah datangkan rezeki mudah, tidak susah. Super terakhir. Nah ini kan judulnya syukuran rumah ya. Betul. Nah rumah itu biar barokah. Satu, rumah itu harus bisa menyenangkan orang tua kita. Harus bisa menyenangkan orang tua kita. Kita harus hormati orang tua kita di rumah kita. Harus bisa. Orang tua itu orang tua kandung juga ibu mertua. Itu buat kita ya. Kalau udah begitu nanti rumahnya barokah. Yang kedua, di rumah itu harus disiapkan tempat untuk sholat. Walaupun cuma sejadah digelar. Ini tempat sholat saya, ini musola saya. Karena seringkali yang bagian gambar rumah itu, yang gambar rumah ya, itu nggak disertakan tuh musola. Toiletnya ada 10, dapurnya besar, tamannya oke, musola nggak ada. Nah kita sendiri yang buat, kadang nggak digambar itu, kita buat letakkan sejadah. Duduk di situ, sholat bersama keluarga, ya berjamaah kalau nggak bisa ke masjid, berjamaah di situ, sunnah di situ, baca Al-Quran di situ. Tujuannya apa? Biar malaikat punya tempat parkir di rumah kita. Karena kalau di rumah kita nggak ada tempat parkir malaikatnya cuma berkeliaran, nggak masuk rumah. Nah, masuk rumah syaitan. Kalau udah masuk rumah setan, rumahnya jadinya panas. Karena setan itu api. Kalau udah rumahnya panas, maka yang tinggal di rumah nggak betah di rumah. Pengennya keluar terus. Kenapa? Rumahnya banyak. Nah kalau udah rumahnya banyak setan, yang punya rumah jadi seperti Na'udzubillah, amin. Makanya disuruh rumahnya dibuat pengajian begini,
dibacakan Al-Quran tiap hari. Kalau masuk rumah bacakan salam pada Nabi Muhammad SAW, bacakan surat Al-Ikhlas masuk rumah ya. Buat rumahnya itu ada suara-suara Al-Quran yang dibaca, walaupun satu ayat, dua ayat tiap hari, sehingga takfuru khairuh, yakfuru khairuh. Rumah yang dibacakan Al-Quran kebaikannya akan banyak, begitu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking banyaknya kebaikannya, tetangga rumahnya dapat jatah kebaikan. Maka rumah itu kalau dibuat ngaji, buat zikir, buat ngaji, buat zikir, malaikat yang di rumah itu akan bawa rahmat ke sampingnya. Depan, belakang, kanan, kiri semua dapat rahmat. Kalau rumah kita digunakan untuk kebaikan. Tidak bisa dipungkiri, hampir setiap rumah ada televisi, ruang nonton TV, betul? Dan kalau udah nonton TV itu acara, tidak bisa dipungkiri banyak hal yang haram terlihat di layar televisi, betul? Nah, kita harus punya tempat yang untuk menghapus dosa-dosanya itu. Jadi jangan sampai nanti malaikatnya kalah sama setan. Ya, biar malaikatnya datang banyak. Ini udah diawali dengan pengajian. Selanjutnya ngaji sendiri. Ya, ngaji sendiri, baca Al-Quran. Atau mungkin layar televisi, setel channel YouTube Habib Novel Alidrus. Habib Novel Alidrus, di situ ada 1000 lebih kajian saya. Tinggal di setel. Tiap Jumat malam saya ngajar, siaran langsung. Rebu sore saya ngajar, siaran langsung. Insya Allah demikian. Seringkali ini lagi ngajar begini, ini siaran langsung, yang dimana-mana pada ikut. Sedikitnya lebih dari 200 orang ikut langsung. Tapi kalau yang nonton kajian ini mungkin udah 1000 lebih. Yang mungkin udah 1000 lebih. Manfaatnya akan banyak. Nanti aja anak nonton Buya Yahya, duduk bareng, ada waktunya. Sehingga di rumah kita ada pengajian. Gak harus panggil ustadz ke rumah. Karena sekarang ustadznya sama Allah sudah didatangkan ke rumah. Bahkan ke kamar, tinggal kita mau atau tidak. Setel televisi, mau cari yang mana dapat. Mau belajar ngaji dapat. Jangan hanya sinetron yang disaksikan, tapi pengajian harus disiarkan di rumah kita masing-masing. Kemudian yang super akhir, biasakan kalau lagi duduk sama pasangan atau sama anak, singkirkan handphone. Saling mengingatkan. Dan jangan tersinggung. Handphonenya taruh dulu. Jangan tersinggung. Ya, ini demi kebaikan. Udah boleh pegang handphone, silakan sekarang pegang. Mau ngomong dulu, taruh dulu handphonenya. Gak ada orang lain, hanya ada kita. Jangan ada handphone di antara kita. Karena ini termasuk orang lain. Kalau penting ngomong, saya mau selesaikan dulu. Selesai udah. Biar apa? Biar terasa betul punya suami, terasa betul punya istri, terasa betul punya anak. Ini aneh, punya suami nggak terasa, punya anak nggak terasa, punya istri nggak terasa, punya handphone. Jadi handphonenya hilang betul ya? Ini handphone kalau nggak ada di tangan, mana handphone? Tapi suaminya jauh nggak dicari, istrinya jauh nggak dicari, tapi kalau handphonenya dicari. Ini kondisi yang mengerikan akhir zaman. Dan sebagai penutup, jangan lupa baca sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali. Bentuknya terserah, yang penting baca sholawat pagi 10, sore 10. Dijamin dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Pagi udah ketemu Nabi dengan sholawat, kan ditemui sama Nabi dengan balasan salam. Sore baca sholawat, ditemui Nabi dengan balasan salam. Maka di antara pagi dan sore dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat aku di awal pagi dan di ujung sore, maka aku akan jamin di antara keduanya. Jadi kalau pengen rezekinya itu gampang, ya itu. Memang diniatkan betul, saya mau baca sholawat. Sholawat itu ganti ziarah. Jangan jadikan kuburanku itu sepi. Ya, bacalah sholawat kepadaku dimanapun kalian berada. Disuruh kita menziarahi Nabi dengan sholawat kalau kita itu berada jauh. Jangan jadikan makamku seperti hari raya yang didatangi cuma setahun sekali. Jadi datangi gimana? Ya baca sholawat. Kalau baca sholawat kita lagi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan yang super akhir, tolong orang tua masing-masing cium keningnya. Ibu-ibu kan punya orang tua kan? Kalau enggak kan aneh. Masa lahir gak punya orang tua kan aneh.
Orang tuanya udah meninggal, ziarahin. Hormati kakaknya ibu, kakaknya ayah, adiknya ibu, adiknya ayah. Yang masih hidup orang tuanya nikmatin keningnya dikecup, mahal itu harganya. Nanti kalau udah praktek baru tahu nilainya. Kalau belum praktek nggak tahu, karena ini ilmu praktek bukan teori. Semoga berkah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini di daerah Bekasi beberapa hari yang lalu menjelaskan tentang sebuah nasihat indah, yaitu hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki sekarang. Penyebab hidup sering susah adalah memikirkan sesuatu yang belum dimiliki dan melihat miliknya orang lain, sehingga lupa terhadap yang dimiliki, lupa mensyukurinya. Dan inilah awal dari kesusahan di dunia wal akhirah. Karena janji Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak orang yang kehilangan nikmat yang dimiliki karena sibuk melihat yang dimiliki orang lain. Ingatlah, hadiah terbaik adalah apa yang engkau miliki sekarang. Syukuri apa yang engkau miliki, maka Allah Ta'ala akan memberikan nikmat-nikmat yang lain kepadamu. Dalam kesempatan ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus juga membagikan ilmu agar hidup menjadi tenang, tidak mudah khawatir, tidak mudah resah, tidak mudah gelisah. Penyebab mendasar hidup menjadi gelisah, resah, dan tidak tenang adalah yang pertama, pola pikir yang salah. Salah dalam menggantungkan atau menyandarkan permasalahan hidup. Sering mengandalkan rencana, sering mengandalkan kekuatannya, sering menggantungkan kepada makhluk yang lain, sehingga lupa pada Sang Khalik, lupa kepada Allah Ta'ala. Penyebab yang kedua adalah membatasi rezekinya. Yakin bahwa rezekinya atas hasil usahanya. Lupa kepada Sang Pemberi rezeki, yaitu Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Rezeki, hidup, mati, jagad raya, semuanya Allah Ta'ala yang mengaturnya. Inilah penyebab mendasar yang membuat hidup kita sering susah, resah, dan gelisah. Maka rubahlah mulai sekarang. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.